Kemudian terkait dengan pelatihan, kaitannya dengan SMKP ya, Ya. Itu tentunya sangat berkaitan karena pelatihan itu sendiri juga bagian dari SMKP, salah satu pendukung untuk pencapaian SMKP di sebuah perusahaan ya. Jadi memang harus dibekali karyawan itu juga dengan pelatihan-pelatihan, kemudian awareness yang berkaitan dengan SMKP. Halo rekan tambang, selamat datang di Teladan Indobara Podcast, cerita keselamatan dan kesehatan PT Borneo Indobara. Podcast ini merupakan bagian dari kampanye keselamatan bulan ketiga nasional tahun 2025. Rekan tambang, kita pada episode ini akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu terkait pelatihan keselamatan untuk mendukung penguatan sumber daya manusia. Maka dari itu kita mendatangkan narasumber yang sangat-sangat relate. Siapakah beliau? Beliau adalah Departemen Head Sistem Training dan Compliance. Langsung saja kita sebut Bapak Wiga. Halo, selamat datang. Teladan Indobara Podcast. Selamat datang. Terima kasih. Ya, Bapak gimana Pak kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak Sehat, ya. baik. Semoga Ya, kita lancar. selalu sehat gitu Amin, ya, Pak, amin, ya. amin. Nah, sebelum kita membahas tentang training nih Pak, Oke. terkait keselamatan, Ya, saya pengen tahu dan rekan-rekan teman di sini juga penasaran Pak, bagaimana perjalanan singkat, bukan perjalanan singkat sih, perjalanan panjang yang diceritakan secara singkat sampai Bapak bisa berkecimpung di dunia tambang Pak. oke. Jadi awal mula kenapa saya bisa masuk di dunia tambang ya itu kan tentunya bermula dari waktu aku kuliah ya. Kuliah kan saya jurusan teknik geologi. Oke. Nah itu kan tentu relate ya itu Ya. kerjanya ya kalau nggak di tambang, di pemerintahan atau di proyek-proyek ini ya. Ya. Nah itu kan awalnya kenapa tertarik masuk geologi itu juga karena ada inspirasi Siapa dari Pak yang menginspirasi Pak? inspirasi itu Om dan Bule. Ya, Beliau itu yang masuk di teknik geologi kan. Oke. Nah itu makanya kok wah, kayaknya asik ini kerja. Iya, kayaknya seru Kuliahnya di lapangan kan terus jalan-jalan keluar masuk hutan naik gunung gitu kan. nantang Nah, kenalan sama batu. Nah, Ya. ngobrol Tanah dan ya batu, ngobrolnya sama batu gitu kan. Boleh. Ya itu habis itu kan wah kayaknya menarik akhirnya lulus SMA waktu milih jurusan kuliah aku milihnya di geologi terus lulus akhirnya masuk ke dunia pertambangan ya ini langsung di BIB ini. Oh, Bapak tuh dari awal lulus sampai sekarang di BIB, Pak? Ya sempat ada proyek-proyek itu tapi kan non formal ya maksudnya di luar corporate di luar perusahaan proyek-proyek kecil gitu kan. Tapi kalau perusahaan ya di BIB ini yang dari pertama. Iya, ya. Berarti hitungannya berapa tahun tuh, Pak? Udah masuk Aku masuk BIB Juli 2009. Wih. Berarti ya ini sudah 2016 ya. Ya, Hampir 16 tahun lah di BIB. kiprah di BIB ya, Iya, itu dari BIB masih kecil dulu itu masih yang produksi katanya 1 jutaan lah itu kan kerja ya juga langsung jadi biasa geologis kan waktu itu pertama masuk ya kerjanya ya keluar masuk hutan juga di Giri Mulia di Kusan itu masih hutan lebat dulu. Iya. Iya, Pak, katanya dulu belum seperti sekarang ya. Kayak Ya, Kalimantan belum. itu kan lebih lebat, lebih Iya. kayak belum sebanyak orang sekarang lah ya, Pak. Ya. Berarti Bapak tuh masih mengalami kayak ini masih lebat banget nih hutannya, masih Ya sepi orang. di Kusan di Giri Mulia itu dulu akasianya sangat lebat itu hewan-hewan tuh masih banyak sering ketemu. Oh, Pak. Hewan beruang. Gorila. Bukan ya? Beruang ya? Ada gorila, iya beruang makanya kaya. Iya. Boleh. Beruang, babi hutan, Oh, udah ya. burung rangkok itu masih sering Buaya, ketemu. Pak, ada, Pak? Buaya yang masuk hutan itu juga buaya biasanya. Oh, yang buaya. Buaya apa dulu? Buaya yang mana dulu? Ya itu buaya ada juga ular itu ya banyak lah. Ya, cuman dulu kan kantornya di Sungai Danau BIB itu ya awal Jauh itu. ya, Pak, berarti. Iya awal itu dulu kantor cuman ngontrak rumah itu kan kalau dulu di Sungai Danau. Ini kantor Angsana ini masih dibangun waktu aku masuk itu 2009. Belum ada bahkan ya, Pak, kantor Ya
masih dalam proses pembangunan lah. Nah, kan baru pindah ke sini kan 2010 ke Angsana ini. Berarti belum menjadi objek vital nasional ya Pak? Belum, waktu itu masih kecil, nggak ada yang kenal BIP dulu ya kan. Ya, tapi namanya tetap Borneo Indobara. Ya dari awal udah Borneo Indobara, cuman kalau aku masuk itu sudah diakuisisi sama Sinarmas. Ya. Ini Bapak nih tadi 16 tahun ya Pak? 16 Masih tahun. ingat nggak Pak perasaan dulu atau kesan pertama dulu gabung di BIP tuh perasaannya gimana, pengalamannya gimana gitu Pak? Iya, dulu pertama masuk itu saya berdua sama Pak Tommy, Tommy QC Port. Ya, itu masuk berdua itu karena ada relasi di sini kan, ada teman di sini. Ini ada lowongan buat wellset 2 orang. Nah, pas kebetulan saya sama Tommy di Jogja, langsung ya udah setuju aja karena waktu itu emang jobless kan, habis kuliah nganggur daripada bengong atau ngabisin duit. Ya, langsung berangkat aja tanpa pikir. Begitu sampai sini, ini BIP ini kan, ya kalau dibandingkan dulu kan tetangga itu kan kalau di Sungai Danau itu kan Arutmin itu rasa wah, Arutmin 1 itu kan wah gede banget ini. BIP itu kayak ya seujung jari kan. Dulu Pak. Dulu. Sekarang Sekarang sudah membalik keadaan loh. Cepet tuh. Waktu itu langsung penempatan di Sebamban saya mesnya. Ya itu melihat ini kan dulu di Sebamban itu interaksinya dengan orang-orang CK waktu ngerjain di TIA. CK juga wah CK ini melihat dari apa ya, seragam sama fasilitas kecil aja itu kayak wah ini kok mereka dapat ini. Sekecil apa ya contoh penggantian alat mandi itu pun sampai itu wah ini BIP kok kecil banget nih, sampai ini aja nggak dapat nih. Iya itu kan. Alhamdulillah lah saya bertahan ya. Awalnya dulu kan sama Tommy juga wah kayaknya sementara aja ini di sini, tapi sebenarnya sementahun. Ya jadinya sementahun, saya bertahun-tahun di sini. 16 tahun akhirnya dari BIP yang masih kecil hingga sekarang produksi di 50 juta. Nah, tadi kan saya agak awam juga ya Pak. Wellset itu tadi kan Bapak kan sih. Wellset geologis. Wellset itu gimana sih Pak? Ya, wellset itu ini jabatan atau posisi pekerjaan di pengeboran eksplorasi. Bagian itu bagian wellset. Ya, wellset itu yang ada bahasa Indonesianya nggak Pak? Wellset itu bukan jurubor, dia ya geologis pengeboran. Kalau gampangnya itu ya. Well kan sumur. Ya tadi mikirnya well itu baik. Set. Bukan. Terus dengan baik. Bukan. Ternyata beda ya. Ya itu beda. Menarik Pak. Nah sekarang kan Pak Wiga sebagai Departemen Head Sistem Training dan Pengolahan. Mohon dukungannya ya Rira. FYI kita satu departemen Rira ini itu. Satu departemen. Untuk training sendiri kan memang salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Pak. Nah kalau training sendiri itu apakah ada peraturan yang mengatur Pak kalau misal perusahaan tuh ya harus melakukan pendidikan dan training? Tentunya ada ya regulasi-regulasi yang mengatur terkait pelatihan ya, terutama di dunia pertambangan. Kalau yang umum kita kan di Kepmen 1827 itu jelas di situ juga mengatur. Kemudian Kepdirjen 185 itu kan ada juga terkait di dalam juknis SMKP-nya itu juga ada mengatur terkait pelatihan dan pendidikan ya. Kemudian di Permen 26 itu juga diatur terkait keselamatan penerapan kaidah teknis pertambangan yang baik, dan di Kepdirjen 10 2023 itu juga diatur terkait pencapaian peningkatan kinerja keselamatan. Ya itu diatur di situ semua ada. Jadi training itu apalagi di dunia pertambangan ya, tambang bukan hanya sekedar ya udah dilakukan training, tapi memang ada regulasi ada yang ketentuannya apa saja yang harus dipenuhi. Nah dari itu kalau dibedah nih Pak, ada nggak sih Pak training yang diwajibkan untuk pekerja tambang? Pekerja tambang ya ada, itu udah diterapkan juga di BIP itu. Antara lain yang wajib itu ada 2, pelatihan wajib dasar itu meliputi induksi, kemudian pengenalan bahaya, identifikasi bahaya itu kan, kemudian pengelolaan hidrokarbon, pencegahan kebakaran,
pencegahan kecelakaan itu masuk di PWD. Itu biasanya kalau kita induksi awal masuk itu kan pasti dapat induksi. Dapat induksi juga. Ya, itu wajib kan pelatihan wajib dasar dan ditambah dengan golden rule di BIB itu masuk di dalam PWD, pelatihan wajib dasar. Dan juga yang wajib terkait dengan pelatihan wajib untuk pengawas. Ya, pengawas itu juga terkait pengawasan ya, pengawasan pekerjaan, dia melakukan inspeksi, observasi, tanggung jawabnya seorang pengawas itu diatur di situ. Oke. Jadi minimal itu kalau misal kita sebagai pekerja tambang Pak, hal yang harus dilakukan terkait materi induksi. Induksi jelas itu wajib. Pengenalan keselamatan, ya pengenalan lingkungan kerja dan lain sebagainya, kayak identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya dan lain-lain. Itu dasar banget. Dasar banget. Pasti perusahaan juga ada kayak training-training lain yang sudah disiapkan ya Pak ya. Atau biasanya istilahnya kayak training need analysis gitu. Ya, TNA itu kan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh setiap pekerja. Ya, setiap ya, Pak. Setiap pekerja. Dari entah itu di operator, entah itu apa. Ya, dari level kru sampai level top manajemen di set itu ada TNA-nya. Ya. Misal nih saya tim leader, harus dapat apa aja, sebagai departemen head harus dapat apa aja. Ya, sudah ada ya Pak. Sudah ada TNA di setiap personel, setiap karyawan, setiap posisi jabatan itu ada. Sudah ada TNA-nya. Nah, untuk training sendiri nih Pak, biasanya itu fasilitas apa saja yang bisa untuk mendukung trainingnya ini untuk bisa berjalan dengan lancar? Oke, tentunya ruang kelas ya. Karena metode training kita kan ada offline dan offline. Pemberian materi di kelas, juga ada praktek di lapangan, ya kan? Ada juga drill atau pelatihan ini ya, tanggap simulasi ya. Nah, itu tentunya fasilitas apa? Yang pertama kelas yang memadai, dan mencukupi ya untuk mensupport jalannya pelatihan itu agar nyaman. Penyampaian materi juga lancar ya kan. Fasilitas di kelas itu kan tentunya ada meja kursi, kemudian proyektor, ya ruangan yang nyaman, penerangan yang cukup ya kan, sound system yang memadai, ya itu harus itu. Kemudian juga tentunya yang pasti tenaga pelatihnya, trainernya itu juga yang harus kompeten dalam memberikan pelatihan di situ. Harus minimal sudah mendapatkan training of trainer TOT ya. Jadi nggak sembarang orang bisa memberikan training. Iya, tidak sembarang. Certified dan certified, baru bisa memberikan training. Betul, itu yang anggaplah dengan dia sudah TOT, dia sudah mendapatkan ini ya, pembekalan dan pengakuan lah oleh lembaga sertifikasi untuk memberikan pelatihan. Nah, selain fasilitas nih Pak, untuk metode pelatihan di BIB sendiri itu seperti apa Pak? Ya tadi ya, metode pelatihan ada pelatihan di kelas, kemudian di lapangan, simulasi, tadi kan drill kan, nah itu terus internal, eksternal itu baik yang kalau internal kan yang dilakukan oleh tim training itu, di departemen STC itu kan ada bagian yang training kan, ada Mas Taufik dan Gina di situ yang mengelola. Kemudian eksternal itu untuk training yang memang di internal kita memang mungkin belum ada yang kompeten untuk memberikan pelatihan itu, apalagi yang berkaitan dengan kompetensi itu harus bekerja sama dengan pihak eksternal yang untuk melakukan sertifikasi, lembaga sertifikasi. Ya, kemudian tadi drill tanggap darurat kita lakukan bersama-sama secara tidak terencana kan kadang ya. Di grup itu kan. Iya, tahu-tahu kan. Ya, udah panik duluan kan. Ya itu kan juga melatih di situ. Kemudian offline online bisa juga. Jadi banyak metodenya banyak. Memang jenis pelatihannya apa, sasaran siapa, betul. Nah, dari banyaknya training yang ada di BIB deh Pak. Nah, kalau untuk metode evaluasi trainingnya itu seperti apa Pak? Metode evaluasinya ya, yang langsung dilakukan tentunya kalau setelah pelatihan itu ada ini ya, pemberian post test. Itu yang langsung waktu pelatihannya. Jadi bagaimana tingkat pemahaman sama penangkapan para peserta ya. Itu terukurnya dari post test itu. Habis itu setelah itu kan pelatihan sudah selesai. Apakah mereka menerapkan di lapangan? Itu juga dipantau. Dipantau dengan melakukan observasi di lapangan. Apakah mereka yang sudah mendapatkan pelatihan itu mereka
kembali ke habitnya sebelumnya. Ya, ada perubahan nih. Apakah ada perubahan setelah mendapatkan pelatihan terkait awareness keselamatan? Apakah mereka ya itu bisa merubah habitnya lah di setelah mendapatkan Berarti pelatihan? evaluasinya nggak cuma sekedar post test ya, Enggak, Pak? Kita post tetap test itu ada hanya pemantauan. mengukur kita apakah ternyata penangkapan Nilainya naik atau turun nih. penangkapan peserta itu pas pretest sama post test pembandingnya kan di situ. Tapi nanti pas di lapangan itu dengan melakukan observasi. Ya, ya. Dari observasi itu juga bisa kita evaluasi. Wah, ternyata ini yang kemarin sudah mendapatkan pelatihan ternyata masih sama aja. Nah, ini berarti perlu ditingkatkan lagi nanti. Program lain mungkin. Kenapa nih orangnya kayak udah training kok? Iya, tapi kok masih sama aja. Apakah perlu pengawasan yang lebih atau mungkin program-program yang lain langsung yang menuju ke ini habit. Oke. Betul-betul sih Pak, karena memang training itu ditujukan untuk penguatan kapasitas. Jadi kayak evaluasinya tuh memang harus diperlukan. Kayak, ini tepat sasaran nggak sih gitu, atau ada kendala nggak sih sehingga orangnya tuh nggak bisa menerapkan atau sudah berhasil atau belum? Iya, ya kan karena juga tingkat ini ya mungkin basicnya dari masing-masing peserta kan beda-beda. Ada yang backgroundnya, ada yang mudah menangkap, ada yang cukup membutuhkan waktu untuk memahami. Ya. Nah, selain training nih Pak, dan selain sumber daya manusia, nah kalau di tambang sendiri kan kita kenal dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan atau SMKP. SMKP. Nah, apa sih Pak SMKP itu dari pandangan Pak Wiga, dan apa integrasi dari SMKP sama training ini? Training apa ya. hubungannya gitu Pak? SMKP itu kan ya itu tadi diatur di dalam ini ya. Juknisnya ada di Kepdirjen 185, yaitu sebuah sistem ya yang mengatur bagaimana kita pekerja tambang itu untuk berperilaku untuk memenuhi keselamatan ya. Di situ. Kemudian terkait dengan pelatihan kaitannya dengan SMKP ya. Itu tentunya sangat berkaitan karena pelatihan itu sendiri juga bagian dari SMKP, salah satu pendukung untuk pencapaian SMKP di sebuah perusahaan ya. Jadi memang harus dibekali karyawan itu juga dengan pelatihan-pelatihan. Kemudian awareness yang berkaitan dengan SMKP. Ya, begini kayak jadi semua pekerja dari semua posisi itu memang harus aware dan tahu terkait keselamatan tambangan seperti itu ya. Sebuah sistem itu kan ini ya general. Semua saling terkait. Termasuk pelatihan itu di dalam untuk pemberian pemahaman dan kompetensi karyawan dalam melakukan pekerjaan agar selamat itu. Nah, tadi kan dijelaskan Pak Wiga juga ya, kalau misal training ini penunjang untuk keberhasilan SMKP. Nah, bisa dicontohkan sih Pak, apa jenis beberapa training yang mendukung berjalannya SMKP yang ada sudah berjalan di BIB nih? Yang langsung tertuju di SMKP itu ada 2. Cuman itu belum menyeluruh kayaknya, sepertinya. Ada terkait training implementasi SMKP. Ya, kamu udah belum? Belum loh. Makanya tadi tak bilang itu ada tahun ini kita ada juga di plankan tahun ini ada beberapa yang mengajukan untuk SMKP ya, implementasi SMKP, dan juga pelatihan auditor SMKP. Beberapa rekan-rekan itu sudah certified lah, mereka sudah lulus terkait dengan auditor. Itu harapannya sih memang di setiap departemen itu ada auditornya agar dia bisa termasuk dia memberikan edukasi di level departemen masing-masing agar yang tadi yang belum mendapatkan pelatihan implementasi dari dia yang bisa memberikan contoh lah paling enggak. Dan juga di mitra kerja itu juga kita harapkan ada minimal ada 1 yang menjadi auditor. Selain itu implementasi dan audit itu ada awareness SMKP itu yang mungkin bisa sering kalau saya masih kemarin ikut Pak, saya baru boleh ikut karena memang untuk pengenalan awal kan Pak. Kalau implementasi dan audit itu kan melibatkan eksternal. Langsung dari Minerba. Nah, dengarannya juga di BIB auditornya cukup banyak ya Pak sekarang? Cukup banyak. Cukup banyak. Lumayan banyak. Berarti terbanyak lah di Indonesia mungkin. Tangan dulu Pak buat Pak. Terbanyak sepertinya ya. Tapi ini Pak, menarik. Berarti untuk menjadi auditor nih saya penasaran, jadi saya harus implementasi dulu ya Pak? Iya,
Kalau auditor wajib implementasi. Nggak boleh langsung kayak Oh, tidak aja. bisa. Oh, tidak bisa Tidak ya? bisa. Implementasi Tidak semudah dulu. itu Ferguson. Iya, Ferguson. Terus implementasi. Harus implementasi dulu, setelah dinyatakan lulus ya, baru ke auditor. Dan sekarang auditor ini dari teman-teman kemarin juga ada beberapa yang tidak lulus Ya. karena Iya, apa saya dengar-dengar juga sekarang tuh semakin ketat ya. ya semakin ketat karena Semuanya memang lulus. ya Tapi untuk tahun ini BIB kayaknya kayak lulus alhamdulillah semua, lulus ya, semua Pak. yang mengajukan jadi auditor ya. Apalagi saya dengar trainingnya tuh nggak cukup 2 hari 3 hari Iya, ya Pak, iya. 14 hari ya. Iya. Kalau auditor aja nih, Iya. belum ditambah Implementasi implementasinya. seminggu. Lumayan Pak. Iya, Makanya panjang diharapkan kayak lulusan auditor ini dapat bisa menjadi role model Iya, ya Pak ya, iya, masing-masing ya departemen. tentunya kalau dia sudah lulus auditor kan dia sudah ini ya diakui dan dia tidak sembarangan menilai dalam pada saat melakukan audit internal SMKP. Iya. Ya, Oke, Pak. Nah, ini Pak, kan tadi ada implementasi dan ada beberapa auditor juga dan pelatihan-pelatihan lainnya ya sudah dilakukan di PT BIB. Nah, sejauh mana sih pelatihan itu memberikan dampak kepada penerapan SMKP atau keberhasilan SMKP? Ya, terkait penerapan SMKP di BIB saya rasa sudah ini ya cukup bagus ya. Ya walaupun memang masih setiap audit itu pasti ada aja ketidaksesuaian itu pasti ya, karena kan Kesempurnaan hanya ada pada Andra and the Backbone. ah Bapak tadi pasti pada Allah kan Pak? Makanya lebih, maaf ya Pak, kita agak agak beda ya. jalur ya. Oke, ya itu apa sudah cukup baik, tapi itu masih sering ada NC itu ada setiap audit itu pasti ada, dan temuan berulang itu juga ada, yaitu yang seharusnya temuan berulang itu tidak terjadi. Harapannya dengan semakin nanti banyak yang mendapatkan training itu pelatihan terkait SMKP ya, harapannya semua lini itu aware juga. Jadi kalau sekarang ini kan kalau SMKP itu memang masih menjangkau di level manajemen ya, sampai tim leader lah yang mengetahui terkait SMKP. Makanya penerapan itu juga masih sangat tergantung dengan ini yang level tim leader up itu lah. Ya memang kalau berarti adanya pelatihan memang ini menunjang untuk SMKP. Ya tentunya ya, pasti. Dan diharapkan dari semua training-training ini BIB juga semakin baik karena orang-orangnya memang menurut saya itu BIB juga concern sekali terkait sumber daya manusia dan training ya Pak. Saya baru masuk nih, itu di luar, saya nggak tahu ya, saya dapat training keselamatan tuh berapa. Pokoknya 1 semester aja saya bisa tuh dapat 8 sampai 10 training ya. Pak. Apalagi tahun ini juga teman-teman dari manajemen juga ini kan menargetkan terkait peningkatan pemahaman dan praktek, termasuk yang di frontline kan paham praktek. Nah itu untuk paham itu kita akan gencarkan di situ pelatihan-pelatihan, baik pelatihan tematik. Jadi bukan hanya level manajemen ya Pak? Iya, Concernnya itu sampai ke operator. level menjangkau. Makanya kita juga mendatangkan juga nanti trainer dari luar yang bisa memberikan pelatihan intens di sini. Jadi tidak tergantung harus ada event pelatihan, tapi mungkin bisa sewaktu-waktu dibutuhkan pelatihan. Ngomong operator nih Pak, saya juga dengar kalau misal operator tuh nggak cukup cuma induksi sama tes simper, tapi mereka ada training lain ya Pak? Ya ada, untuk operator ini ya, hauling itu ada, operator truk hauling itu ada operator siaga namanya. OS, operator siaga itu masa berlakunya setahun kalau nggak salah. Berarti kalau misalnya sudah setahun ada refresh lagi, harus ikut. Banyak ya Pak layernya. Iya. Pertama nih, misal operator mereka induksi, tes praktek. Lulus Itu semua. masih lagi OS wajib itu untuk mendapatkan simper operator. Segitunya BIB concern untuk untuk keselamatan sampai ke bawah sampai gitu. ke frontline. Harus memang di layer-layer untuk trainingnya supaya memang sumber daya memang kalau misal dalam bekerja nih memang safety gitu. Ya memang yang diutamakan safety, gitu, bukan target apa ya produksi atau cuan lah yang diutamakan, tapi tetap keselamatan yang diutamakan oleh pekerja. Betul, setuju Pak. Itu bagusnya di BIB sih Pak. Saya bangga menjadi Bangga, BIB. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah mungkin ini sih Pak pesan, bukan pesan sih, kayak pertanyaan terakhir. Bagaimana harapan Pak Wiga terkait
meningkatkan produktivitas pekerja tambang dengan pelatihan gitu. Bagaimana kayak korelasinya, harapannya produktivitas dan training ini Pak? Oke. Jadi pelatihan-pelatihan ini sudah kita rencanakan ya. Ini cukup banyak juga di tahun ini. Jadi nanti rekan-rekan semuanya jangan bosan-bosan, jangan ragu-ragu. Ya. Untuk training ya Pak. Untuk jangan mengikuti malas. pelatihan, apalagi yang sudah didaftarkan ya, sudah direncanakan di awal tahun, itu harus dilakukan sepenuhnya semuanya. Terus pelatihan-pelatihan yang kita adakan, yang terbuka untuk umum, silahkan diikuti, itu nggak ada ruginya mengikuti pelatihan gratis ya. Kan ya Pak? Gratis tentunya kan, semua ada. Share-share kan setiap hari, setiap minggu tuh selalu ada kan awareness gitu kan. Nggak ada dipungut biaya, bahkan setahu saya itu bahkan kalau misal nilainya bagus itu dapat hadiah kan Pak dari Oh iya, ada reward untuk ini ya yang mendapatkan yang nilainya bagus. Ya, tertinggi lah di postesnya tertinggi ada reward. Dan itu dibuka bukan hanya untuk BIB, tidak, itu mitra kerja juga. Jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dimaksimalkan lah. Kita sudah memberikan pelatihan ya, nanti rencana itu sepanjang tahun ini, termasuk di bulan ketiga ini kan. Bulan ketiga ini kan juga nanti banyak seminar-seminar itu diikuti. Iya, temanya kan sangat ini ya. Iya, itu harapannya itu. Mumpung gratis, di mana lagi kan ada perusahaan dengan manajemen yang aware pada sangat fokus sama kompetensi dan kemampuan pekerjanya kan. Ya, itu semua kembali untuk keselamatan masing-masing. Nah, itu harus dimanfaatkan ya Pak bagi semua pekerja nih, baik itu dari frontliner bisa ikut, dari sampai ke level manajemen bisa. Sudah disiapkan sudah ada yang memang sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Iya, TNA-nya tadi itu. Iya, training need analysis. Iya, nggak apa-apa. Nanti dipel. Iya. Mungkin itu tadi kayak Pak obrolan kita nggak terasa ya Pak, cukup menarik dari tadi mengalir seperti air ya Pak. Mungkin kayaknya saya harus menyudahi Pak untuk percakapan ini. Kita sambung nanti di lain episode ya Pak. Siap. Terima kasih Pak Wiga untuk waktunya. Ya, sama-sama. Telah di Indobara Podcast. Berikut tadi rekan-rekan percakapan kita dengan Bapak Wiga selaku Departemen Sistem Training and Compliance. Tunggu episode-episode yang lebih seru lainnya dan jangan lupa klik subscribe dan like. Segitu dulu dari saya. Sampai jumpa di lain episode.